itu variabel-variabel lain di luar variabel penelitian, tetapi ikut mempengaruhi hasil penelitian. Itu variabel eksternal. Mungkin ada yang berpikir begini, lah kalau emang itu penting, kenapa nggak diteliti aja sekalian? Ini ya, di bidang ilmu sosial, khususnya psikologi. Di dalam penelitian-penelitian psikologi dan bidang ilmu sosial lainnya, tidak mungkin kita meneliti semua variabel dalam satu sesi penelitian. Nggak mungkin. Apalagi mengendalikannya. Mengendalikan banyak variabel di dalam satu penelitian. Nggak mungkin. Hanya bisa 1-2 saja yang dikendalikan. Variabel yang dilibatkan dalam penelitian juga hanya 1-2. Tidak bisa kita kemudian melibatkan semua variabel dalam satu penelitian. Ada banyak keterbatasan. Karena ilmu sosial itu sangat dinamis, sangat kompleks. Banyak variabel terlibat di dalam. Ini beda dibandingkan eksak, IPA. Kalian yang semuanya IPA seperti saya dulu, IPA. Semuanya bisa dikendalikan dalam lab. Di kimia, suhu tidak dikendalikan. Asupan-asupan treatment tertentu bisa dikendalikan, bisa diatur. Oke. Tapi kalau ilmu sosial mana bisa? Kita tidak bisa meneliti orang masukkan dalam lab. Tidak boleh. Kode etik penelitian tidak membolehkan itu. Tapi kalau itu binatang, tumbuhan, bisa. Apalagi bukan binatang, artinya bukan makhluk hidup ya. Lab elektro, mesin, elektro, otomotif, itu bisa dikendalikan. Banyak variabel bisa dikendalikan. Tetap. Ya. Sehingga ada yang disebut variabel eksternal. Variabel-variabel lain di luar variabel penelitian tetapi ikut berpengaruh terhadap hasil. Itulah ilmu sosial. Maka dalam ilmu sosial tidak ada kemutlakan, tidak ada yang absolut. Oke, 4 ditambah 3 berapa? 7. Adakah yang akan menjawab 4 ditambah 3 kurang lebih 7? Ya sekitar 7. Hampir 7. Mendekati 7. Adakah yang akan menjawab begitu? Tidak. Tidak. Itu eksak. Itu ilmu bidang eksak. Pengukuran fisik bisa begitu. Tetapi dalam ilmu sosial tidak bisa dipastikan dengan cara eksak seperti itu. Ya. 1 orang ditambah 1 orang, ini jadinya belum tentu 2. 1 orang ditambah 1 orang itu belum tentu 2. Secara fisik 2. Oke. Secara psikologis, interaksi antara keduanya itu bisa menghasilkan lebih dari 2 kalau bersinergi, ya, lebih dari 2. Tapi juga bisa kurang dari 2 jika saling merugikan satu sama lain. 1 orang dengan 1 orang berinteraksi jadinya bukan 2 tapi bisa 1,5, kurang dari 2 bukan. Itu artinya saling merugikan satu sama lain. Asik ya? Asik dah? 1 tambah 1, 2. Itu kalau ukuran fisik, ya. Fisik individunya 2. Tapi belum tentu bisa bekerja sama dengan baik. Kalau bisa bekerja sama dengan baik, menjadi sinergi, itu bisa menghasilkan lebih dari 2.
isinya cuma 2 orang, kayak dikerjakan oleh 5 orang, itu mungkin terjadi. Padahal hanya di belakang layar hanya 2 orang, tapi seolah-olah ada seperti halnya 5 orang yang kerja. Sebaliknya, kalau 2 orang ini menghasilkan apapun kurang dari 2, hasilnya kurang dari 2, ada yang saling menegasikan, saling merugikan satu sama lain, saling mengurangi, bukan saling menjumlahkan, tapi saling mengurangi. Nah, konsep penjumlahan pengurangan bidang eksak dan sosial itu berbeda, teman-teman. Oke. Begitulah memahami variabel ekstrani. Mengapa ada variabel ekstrani? Di bidang eksak juga ada variabel di luar penelitian, tapi bisa dikendalikan. Asal penelitiannya ada di dalam lab, variabel-variabel di luar penelitian bisa dikendalikan. Tapi kalau ini sosial tidak bisa. Maka pasti ada muncul variabel yang namanya ekstrim. Oke. Lanjut. Sekarang kita bicara variabel berdasarkan fungsi. Tapi sebelum masuk ke sini, sebelum lebih lanjut bicara variabel berdasarkan fungsi apa, kesinambungan data, ini terkait, ini lebih lanjut ini, karena terkait dengan tingkat pengukuran levels of measurement. Saya mau beri kesempatan Anda untuk bertanya dulu. Kalau kalian tidak bertanya, saya tanya. Kalian mau bertanya atau menjawab, itu aja. Kalau kalian bertanya, saya jawab. Kalau kalian tidak bertanya, saya tanyai. Jadi kamu yang jawab. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya Hafiz izin bertanya. Ya. Kalau di statistika itu kan identik dengan hitung-hitungan Pak, apakah nanti waktu pembelajaran boleh menggunakan kalkulator Pak? Oh boleh, kalkulator, sempoa, kamu pakai apa aja, mesin hitung pasir, terserah, pokoknya boleh. Bebas. Baik Pak, terima kasih Pak. Pakai kalkulator itu, saya sudah katakan ujian itu open book. Ketika ujian luring, ujian statistika, itu buku di bawah semua, kalkulator, tabel, open. Pakai. Kalau nggak pakai kalkulator malah saya bertanya-tanya, wis mantap ini anak ini tanpa kalkulator. Ya, ya belum tentu, pengawurannya juga bisa tinggi kalau dia, kan kemungkinannya ekstrim aja. Kalau nggak tinggi banget IQ-nya, ya tingkat kenekatan pengawurannya yang tinggi, tingkat pengasalannya yang tinggi, gitu ya. Jadi kemungkinannya hanya 2 itu, dan kemungkinan itu ekstrim. Gitu. Ya pernah ada, bukannya nggak ada. Waktu ujian kelas saya gitu, saya ikut datang lihat gitu. Wih, anak ini nggak pakai kalkulator. Langsung saya acungi 2 jempol. Mantap. Ya, jangan khawatir, tahun depan masih ada mata kuliah ini ditawarkan, kamu bisa ngambil lagi. Gitu aja. Itu. Jadi boleh, sangat boleh. Ya. Pakai kalkulatormu sendiri lah ya yang penting. Maksudnya bukan ngerebut punya teman yang lagi dipakai. Nah, itu mengganggu. Dan waktu ujian itu saya sangat menyarankan untuk tidak usah bertanya ke teman lain. Itu prinsipnya mengusik itu. Lawang yang kamu tanya aja lagi mumet. Ditanya ya. Yang kamu tanya itu lo mumet. Pusing dia nggak bisa. Malah kamu bebani, kasih beban tambahan. Ya, kasihan hidupnya. Ya. Jadi nggak usah tanya ke orang lain. Percuma. Karena yang kamu tanya pun lagi puyeng. Ada lagi pertanyaan lain? Ayo, silakan. Ya, silakan Raisa. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Ya. Saya lumayan mengerti tentang variabel berdasarkan fungsinya. Agar lebih mengerti, apakah Bapak bisa menunjukkan yang tadi nomor KTP berdasarkan sesuai variabel fungsinya? Ya, nanti akan saya jawab ketika bicara data nominal ya. Itu kan di layar monitor sudah muncul tuh data nominal paling bawah. Ya. Nah, nomor KTP, nomor mahasiswa,
nomor polisi kendaraan, nomor rangka mesin, kemudian nomor rangka dan nomor mesin, motor, kendaraan, itu semuanya adalah variabel moderator. Itu semuanya adalah jenis data nominal. Nah, jenis data nominal ini menjadi ciri khas dari variabel moderator. Variabel moderator itu yang saya tayangkan sebelumnya. Nih. Ya. Oke, saya akan jelaskan. Kita lompat-lompat nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Nanti akan saya urutkan kalau memang kita perlu berpikir berurutan. Sekarang pemahaman itu melompat-lompat gitu. Yang penting masing-masing hal itu kamu paham ya. Kita mulai dari mana? Nominal tadi paling baik. Sekarang pergantian nanya jawab ya. Jawab. Yang disebut variabel itu apa? Kamu nggak nanya tuh tadi. Sekarang saya tanya. Dari tadi ngomong variabel. Emang ngerti variabel itu apa? Variabel apa? Variabel itu angka nggak sih Pak? Yang X. Apa sih?